Pernah kepikiran nggak sih masa depan uang itu bakal kayak gimana? Nah, PayPal baru aja ngeluarin dolar digital mereka sendiri. Ini langsung bikin kita mikir, apa ini ya awal dari sebuah revolusi keuangan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum kita ngomongin masa depan, kita harus paham dulu, kenapa sistem yang kita pakai sekarang ini jujur aja, udah ketinggalan zaman. Coba kita lihat deh, apa aja sih masalah-masalah yang tersembunyi di balik sistem pembayaran modern? Aneh kan pertanyaannya? Kita bisa loh pesan ojek, pesan makanan, semua dalam hitungan detik dari HP. Tapi giliran kirim uang, apalagi ke luar negeri, kok rasanya masih kayak zaman dulu ya? Lambat, ribet, mahal. Sebenarnya ada apa sih di baliknya? Nah, ini dia nih biang keroknya. Sistem lama itu kerjanya pakai batch processing. Gampangnya, transaksi kamu itu nggak langsung dikirim. Ditumpuk dulu sama transaksi lain, makanya bisa delay berhari-hari. Belum lagi, setiap bank perantara itu motong biaya. Jadi makin lama, makin mahal. Udah gitu, mereka punya jam kerja, nggak 24/7. Ini yang bikin kirim uang recehan, jadi hampir nggak mungkin. Oke, setelah lihat semua masalah tadi, sekarang muncullah sebuah solusi yang dirancang untuk mengubah semuanya. Kita kenalan sama inovasi dari PayPal, PYUSD. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang harus kita ngerti. Stablecoin. Anggap aja nih kayak jembatan antara dunia kripto yang harganya naik turun gila-gilaan sama mata uang biasa yang stabil. Idenya simple banget. Satu koin digital ini nilainya bakal selalu setara sama $1 Amerika. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada kripto kayak Bitcoin yang harganya bisa jungkir balik dalam sehari. Jelas nggak ideal buat beli kopi kan? Di sisi lain, ada stablecoin kayak PYUSD yang nilainya tetap, stabil, dan bisa diprediksi. Nah, ini baru pas banget buat transaksi sehari-hari. Dan inilah dia bintang utamanya, PayPal USD atau kita sebut aja PYUSD. Intinya, PayPal itu mencoba menggabungkan stabilitas dolar yang kita kenal dengan kecepatan dan efisiensi teknologi digital. Hasilnya, sebuah alat pembayaran generasi baru. Tapi, ide yang hebat butuh teknologi yang hebat juga buat menjalankannya. Jadi, apa sih mesin di balik PYUSD ini? Jawabannya ada di sini. Jadi, PayPal nggak membangun ini sendirian. Mereka memilih buat jalan di atas Solana, sebuah teknologi blockchain yang terkenal super cepat dan efisien. Gampangnya, anggap aja Solana ini adalah mesin jet yang ngasih tenaga super buat PYUSD. Coba-coba lihat angka ini. Biaya transaksinya rata-rata cuma segitu. Itu bahkan nggak nyampe 1 sen. Ini bukan sekedar murah, ini tuh udah hampir gratis. Bener-bener mengubah aturan main kan? Dan bukan cuma soal biaya loh. Ingat tadi kita ngomongin penundaan berhari-hari? Lupakan aja, transaksi di Solana itu beres dalam waktu kurang dari 1 detik. Uangnya nyampe ke tujuan, ya saat itu juga, instan. Jadi, kesimpulannya gini, Solana itu ngasih kecepatan kilat, kapasitas buat ribuan transaksi per detik, biaya yang super-duper rendah, dan yang paling penting, jaringannya nyala terus 24/7, nggak kayak bank yang ada jam tutupnya. Oke. Teknologinya cepat, murah, keren. Tapi ada satu pertanyaan yang paling penting. Bisa dipercaya nggak? Aman nggak? Nah, sekarang kita bahas soal keamanan dan regulasinya. Dari awal, PayPal dan mitranya Paxos udah menegaskan kalau ini bukan proyek crypto Wild West yang serba nggak jelas. Tujuan mereka adalah jadi patokan standar tertinggi soal kepercayaan dan kepatuhan sama aturan. Dan ini poin yang sangat krusial. Beda sama banyak proyek kripto lain, PYUSD ini diterbitkan oleh Paxos. Mereka ini perusahaan yang diawasi super ketat sama regulator keuangan New York. Jadi ini serius ada lapisan pengawasan yang jelas. Nah, ini janji utamanya. Untuk setiap satu PYUSD yang beredar, ada $1 AS beneran yang disimpan sebagai cadangan. Ini yang ngejamin nilainya tetap stabil. Kamu kapanpun bisa menukarkannya kembali jadi dolar, 1:1. Terus, uang jaminannya disimpan di mana? Tentu bukan di bawah kasur. Cadangannya ini diinvestasikan ke aset-aset yang paling aman, kayak obligasi pemerintah AS. Tujuannya cuma satu, memastikan uang kamu itu beneran ada, aman, dan siap kapanpun kamu mau ambil lagi. Oke, kita udah bahas teknologinya, udah bahas juga keamanannya. Sekarang, bagian yang paling seru. Di dunia nyata, ini bisa dipakai buat apa aja sih? Ingat kan masalah yang kita bahas di paling awal? Nah, ini dia solusinya. Kirim uang ke luar negeri jadi segampang dan secepat kirim email dengan biaya yang bisa dibilang nggak ada artinya. Ini bisa jadi game changer buat para pekerja migran dan bisnis global. Ini nih yang membuka dunia baru. Dulu kirim uang recehan itu nggak masuk akal karena biayanya lebih mahal dari uang yang dikirim. Tapi dengan PYUSD, ekonomi kreator bisa benar-benar meledak. Bayangin, ngasih tip beberapa ribu rupiah ke penulis artikel yang kamu suka, atau beli item game seharga recehan. Sekarang, semua itu jadi mungkin banget.
Dan ini membawa kita ke masa depan. Seiring tumbuhnya dunia aset digital seperti NFT dan game blockchain, kebutuhan akan mata uang yang stabil dan bisa dipegang itu jadi sangat besar. Nah, PUSD ini memposisikan diri buat jadi fondasi ekonomi digital yang baru ini. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Sebuah teknologi yang menggabungkan kepercayaan dari nama besar seperti PayPal, stabilitas dolar AS, dan kecepatan kilat dari blockchain Solana, kayaknya punya semua bahan yang pas. Apa kita sedang menyaksikan langkah besar berikutnya dalam evolusi uang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.